semuanya. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat pedang elusidator. Nah, pedang elusidator ini adalah pedangnya Kirito yang dia pakai di season 1 ya. Nah, langsung saja kita bisa untuk mempermudah pembuatannya, kita akan menggunakan template yang sudah disediakan. Template-nya ada di deskripsi. Nah, kita bisa langsung saja seret gambar atau image-nya ke dalam Blender. Sebelumnya kita, karena ini gambarnya 2 dimensi, kita akan menggunakan sumbu Z saja ya. Bisa menggunakan sumbu Z karena ini biar viewpoint-nya itu dari atas, biar kita nggak usah miring-miring lihat dari samping. Jadi bisa langsung saja kita drag and drop template-nya ke dalam Blender. Kecil sekali. Ini mungkin agak di pas gede. Nah, ini dia template yang akan kita gunakan. Nanti pedangnya akan, untuk yang bagian pedangnya ini akan ada 3 lapis. Yang ini lapisan tengah, kemudian yang agak sedikit kecil ini lapisan atas dan bawahnya. Kemudian ini bawahnya ini ada sedikit ornamen-ornamen juga yang akan kita gunakan. Dan nggak usah lama-lama, kita akan langsung buat untuk pedangnya terlebih dahulu saja ya, untuk lapisan yang tengah yang paling besar ini. Di sini kita akan ini perspektifnya kita kunci supaya nanti gambarnya ketika kalian geser nggak hilang. Nah, pertama kita akan langsung saja untuk memasukkan objek. Kita bisa menggunakan Shift A seperti biasanya, Shift A. Kemudian kita akan menggunakan mesh, yaitu plane. Nah, ini datarnya yang lebih gampang lah buat diubah. Kita sesuaikan dengan template-nya. Kita tekan G, kemudian ke sumbu Y, gerakan, dan bisa kita scale, kita perkecil kira-kira segini cukup. Kita sesuaikan ke tengah lagi, G, kemudian ke sumbu X, kemudian bisa kita extrude kita bisa scale aja ke sumbu X, jadi biar memanjang seperti tarik. Kita sedikit pasang lagi G, X, bisa kita scale lagi ke sumbu X. Oke, ini sudah pas. Kemudian kita ke bagian ujung pedangnya ini terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masuk ke edit mode, pencet tab. Di sini kita akan memilih 2 titik ini, kemudian akan kita extrude ke sumbu X. Kita bagi jadi 2 bagian saja, kemudian kita scale, kemudian kita extrude lagi menggunakan E. Jangan lupa ke sumbu X, pencet X. Jadi 2 atau 3 ya, 2 saja lah, jadi 3 saja di sini. Kemudian kita scale menggunakan S, kita extrude lagi ke sumbu X, kemudian kita scale. Nah, untuk menyatukan kedua titik ini biar menjadi lancip, kita bisa select 2 titiknya, kemudian kita pencet shortcut M, kita merge,
add center. Nah, ini sudah jadi titik yang lancip ya. Selanjutnya sudah jadi, kita ke bagian belakangnya. Nah, kita akan buat ini dari sini ke belakang sini dulu. Ini nanti bagiannya nanti yang kanan, yang atas dan bawah ini. Seperti tadi, kita select dua titik ini, kemudian kita extrude ke sumbu X sampai sini, bagi dua, kemudian kita scale, extrude lagi sumbu X, kemudian kita scale, extrude lagi ke sumbu X, segini. Kemudian bisa kita scale menggunakan S. Ini kita extrude lagi ke sumbu X ini, kemudian kita scale, lebarkan, extrude lagi menggunakan E ke sumbu X, kemudian kita scale, extrude lagi menggunakan E ke sumbu X, kemudian kita scale, extrude lagi sumbu X, dan kita scale ini ya, extrude sumbu X sampai ke belakang sini sampai sini. Kita scale, kemudian extrude lagi sumbu X sini. Oke, sudah jadi untuk bagian tengahnya. Dan sekarang kita akan buat bagian yang atas dan bawah ini. Cukup gampang, kita cukup select di titik yang bagian sini, kemudian bisa kita extrude agak sini, agak dipasin ke tengah ini ya, kira-kira saja. Kemudian bisa kita rotate menggunakan R. Rotate. Oke, sudah. Nah, titik yang ini kita tekan, titik yang ujung ini kita tarik menggunakan G. Kita tarik ke atas sesuaikan dengan template-nya. Sini ya. Kemudian bisa kita select titik yang ini lagi, ke ini kita extrude lagi. Kemudian bisa kita rotate. Nah, titik yang ini, yang atas ini, kita sesuaikan lagi menggunakan G. Kita sesuaikan di sini sesuai dengan template. Jika sudah, kita select lagi titik yang ini, kita extrude, sesuaikan di sini, kemudian di rotate. Extrude lagi, rotate, extrude lagi, rotate, ulang. Extrude, rotate, extrude, ini langsung ke sumbu X.
langsung ke bawah sini ya. Oke, lakukan hal yang sama untuk yang bagian bawah sini. Select dua titik ini, nah, extrude, kemudian kira-kira sekitar sini ya. Sekitar sini, kemudian kita rotate. Oke, titik yang ini kita tarik menggunakan G. Select kembali titik ini, extrude, kira-kira sampai sini. Titik yang ini kita tarik, sampai sini. Ini boleh agak kita tarik sedikit. Nah, segini. Kemudian dua titik ini kita select dan extrude, kita passing yang nah, selanjutnya kita akan bagian akhir ini seperti tadi, kita extrude, kita select dua titik ini dulu, extrude ke sembuye kira-kira nah, ini kan ada dua titik yang bertemu. Nah, untuk menggabungannya kita bisa seperti tadi, kita merge. Jadi bisa kita select dua titik ini, kemudian tekan M, merge, dan add center. Nah, jadi akan bertemu seperti ini ya titiknya. Ini agak dimundurin aja ke sumbuye. Oke, sumbuye kamu sorry undo. Oke, sembuye. Nah, sebisa mungkin jangan ketika extrude jangan diklik kanan atau di escape ya, karena nanti bakal double titiknya nanti pembacanya. Nah, sudah sampai sini, kemudian kita cukup extrude di bagian titik ini saja. Kita extrude dan kita samakan ke titik seberang yang sana. Kita samakan. Nah, kemudian titik-titik ini kita seleksi menggunakan shift, kemudian kita gunakan shortcut F, yaitu face. Nah, ini bisa akan terbentuk di sini. Terakhir, seperti biasa, select dua titik ini, extrude menggunakan E ke sumbuye, kemudian kita scale, extrude ke sumbuye, kita scale, extrude lagi, sumbuye atas bawah, kemudian kita scale titik ini, langsung aja kita pencet M, merge at center. Oke, ini yang belakang. Kita select titik ini, extrude ke sumbuye, kira-kira ini ya. Ini bisa kita sesuaikan, tekan G, iya. Select, extrude ke sumbuye, kemudian kita scale tekan S. Nggak terlalu presisi, nggak apa-apa. Nah, ini sudah jadi ya, kita bisa keluar dari edit mode, tab. Nah, ini sudah jadi untuk yang bilah bagian tengahnya. Bilah bagian tengah ini bisa kita namai saja ini bilah tengah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat lapisan
bagian luarnya. Misalkan kita akan membuat yang agak sedikit kecil. Di sini kita bisa copy saja, jadi nggak usah buat dari awal, kita bisa copy dan tinggal nanti kita sesuaiin aja sama template-nya, kita agak kecilin dikit, bisa di scale nanti, atau titiknya nanti bisa kita pindahin. Nah, caranya pertama kita tekan Shift D untuk duplicate. Nah, setelah itu kita geser ke lewat sumbu Y, kita geser ke sini, sedikit dipaskan. Oke. Nah, karena ini bentuknya masih solid ya kan, tertutup, biar kita bisa lihat template-nya, kita bisa tekan ya. Kemudian reviewnya bisa ke wireframe. Nah, jadi ini kelihatan kerangkanya saja ya, kita bisa lihat kerangkanya, dan ini nanti kita kecilkan sesuai dengan template-nya. Masuk ke edit mode, kita tekan tab, ini kita ke ujung sini terlebih dahulu, atau dari sini dulu ya, dari sini. Kita bisa mulai dari ujung sini untuk kita edit. Nah, di sini bisa kita select titik ini dan kita scale, ya kan, kecil, kita scale lagi, sesuaikan template-nya, scale lagi. Yang ujung ini kita G aja ke sumbu X. Nah, selanjutnya ke bagian belakang. Ini cukup banyak ya. Ini kita scale dulu yang bagian sini, scale. Bisa kita scale lagi. Scale lagi. Mungkin ini untuk titik-titik ini bisa kita pindah, bisa kita sesuaikan saja. Kita pindah menggunakan G. Pindah menggunakan G ya. Bisa tekan G.
Y. Pokoknya kita sesuaikan lah dengan template-nya. Bawahnya sama. Ini sudah selesai karena kita tadi udah cukup lama buat mindahin titik-titiknya. Ini kita bisa keluar dari edit mode, tekan tab, dan kita bisa lihat ke bentuk solidnya. Bisa pencet yang bagian atas ini atau kalian menggunakan Z juga bisa. Nah, di sini ini kan masih tipis nih ya, template-nya masih tipis. Ini mau kita tebelin aja. Ini untuk pedangnya yang bagian tengah sudah jadi, bisa kita naikin aja dulu aja. Oke, kemudian Z sudah di atas. Kemudian kita ini untuk template-nya kita akan menyatukan dua bilah. Ini bisa kita hilangin dulu aja, kita hide dulu. Untuk template-nya bisa kita hide dulu, kemudian dengan pedangnya ini kita taruh di lokasinya, kita taruh di 0 atau kita pasang di tengah-tengah. Ini juga, ini bilah tengahnya diganti bilah luar, nanti nama jadi bilah luar. Bilah luarnya taruh juga di 0 semua. Untuk bilah luarnya ini kita akan kasih jarak ya, kira-kira untuk Z ke atasnya berapa? 0,1. Wah, tinggian ternyata. 0,01. 0,01. Berapa ya? 0,2. 0,2. Jauhan. Manual aja seperti ini. 0,01 nggak bisa. Kita tambahin dikit-dikit aja. 0,01 seberapa? Kita nih 0,02, 0,1, 0,1 segini. 0,2 ya. 0,2 kayaknya tebelan deh. 0,1 0,15. Kayaknya 0,1 aja deh. Iya, kayaknya 0,1 aja. Harus di 0,1 aja. Tekan Shift D, kemudian kita tekan
simbol Z untuk kalau ke bawahnya ini biar simetris kita taruh di sumbu 0 dulu. 0 sama sudah. Nah, kita turunin di minus 0,15 segini ya. Tadi berapa sih? 0,1. Oh, 0,1 ini juga 0,1 bukan 0,15, maaf. Jadi 0,1 juga minus 0,1. Nah, itu tebelnya segini nanti. Oke, setelah ini kita sesuaikan 3 lapis ini, jadi ini nanti kira-kira ketebalannya segini ya, ketebalannya segini. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita akan seleksi semuanya, kemudian kita tekan Ctrl J untuk menjadikan satu. Kita jadikan satu 3 bilah ini. Langsung saja kita masuk ke edit mode menggunakan tab. Kita akan menggunakan bridge edge loop ini untuk menghubungkan antar lapisan luar, bilah luar sama bilah tengahnya. Kita bisa seleksi dulu di bagian bilah luarnya. Kita tekan ALT. Bisa sampai ujung sana enggak? ALT. ALT. ALT di sini dan juga di bilah tengahnya. Bilah atas kita ALT, kemudian bilah bawahnya Shift ALT. Oke. Jangan lupa pastikan titik-titiknya itu sama ya. Jumlah titik-titiknya itu sama dengan yang akan kita hubungkan antara bilah atas dan bilah bawah. Kalau sudah dicek sama, kita bisa masuk ke bagian edge, kemudian bridge edge loop. Ya, jadinya akan tertutup seperti ini ya. Bagian bilah luar dan bilah tengahnya. Lakukan hal yang sama dengan bagian ujungnya. Kita tekan ALT. Sudah. ALT. Bisa langsung tekan ALT. Sudah sama, kemudian kita langsung saja bridge edge loop. Jumlahnya belum dilihat. Kita coba ALT. Yang bagian sini nggak usah diseleksi. Kemudian kita edge, bridge edge loop. Nah, sudah terhubung. Tadi yang depan kayak gini. Nah, ini masih bolong ya. Seleksi. Nah, ini ya. Lakukan hal yang sama untuk yang bagian bawahnya juga. Nah, ini kita bisa pakai kontrol saja. Kita pakai titik yang pucuk ini. Kita tekan kontrol di ujung sini. Nah, untuk bagian atasnya, bilah bagian tengahnya, kita bisa tekan Shift Control, ujungnya disamakan seperti yang tadi. Samakan, kemudian tekan lagi Shift Control. Sudah sama, titiknya jumlahnya sama semua. Kita tekan
kita ke edge, kemudian bridge edge loops. Oke, udah jadi ya seperti ini. Jadi tertutup. Kalau yang di bagian sini kan masih terbuka ya untuk bilah tengah sama bilah bawahnya. Ini sudah tertutup. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Lakukan Ctrl D sampai ke pusatnya. Ke yang ujung sini disamakan seperti yang atas ini ya. Kemudian kita tekan Shift, Ctrl, ini tambah sampai sini. Ctrl di sini. Ini harusnya nggak ikut nih ke sini. Nah, harusnya cuma yang bagian atas ini. Kontrol depan, Shift Control, nah udah sesuai ya, jumlah titiknya juga sama. Langsung di edge, bridge edge loop tidak bisa. Coba dicek lagi apakah titiknya ada yang beda jumlahnya. Harusnya sudah sama ya. Atau yang ujung sini kita hilangkan. Loop. Nah, ya. Yang ujung sini tinggal kita press saja. Kita seleksi dan dengan F. Yes. Bagian belakang bisa, ini masih itu ya. Kita bisa gunakan S seperti tadi. Kita seleksi titik-titik ini. Yang tekan F. Kita juga bisa menggunakan bagian edge ini. Nah, bagian edge ini kita tinggal seleksi edge ini dan tekan F. Nah, itu jadi langsung ketutup ya. Jadi kalian tinggal tekan bagian edge yang samping sini, kemudian tekan F. Spam F-nya sampai menutupi seluruh bilah. F terus. Nah, sudah tertutup sampai sini ya. Lakukan hal yang sama untuk bagian bawahnya. Ini bisa langsung F nggak? Oh, belum bisa. Jadi kita seleksi dulu titiknya, kemudian F. Jika sudah, kita coba menggunakan edge bagian ujung sini yang kosong, tekan F. Bisa juga ya. Ini kita pakai ini saja. Ya sudah, kita manual saja titik-titik yang ini.
ini kita manual tadi, dan juga untuk bagian dalamnya ini masih kosong ya, yang bagian sini ini bisa kita lakukan seperti tadi. Kita bisa lakukan manual, kita select terlebih dahulu, kemudian face ini bisa enggak? Oh bisa, ini tinggal ditekankan langsung muter ya, langsung tertutup semuanya. Selanjutnya lagi dan bawah seleksi ini F. Oh kalau sepertinya kalau kosong nggak bisa, udah kita lakukan manual saja. Sudah tertutup semua ya, kita di tahap-tahap manualnya akhirnya selesai. Untuk bagian bilah pedangnya kita bisa lihat lagi di untuk ini template-nya tadi kita perlihatkan. Kita keluar dari edit mode, tab. Nah ini ya, bilah pedangnya sudah jadi. Bilah pedangnya itu nanti kalau mengikuti bagian blueprint nanti akan bertempat di sini. Nah, nanti kira-kira di sini ya untuk bagian bilahnya. Sekarang kita akan membuat gagang, jangan gagangnya dulu, kita buat ornamen yang ini terlebih dahulu. Untuk ornamen bagian atas pedangnya ini. Nah, kali ini kita tidak akan menggunakan mesh, tapi kita akan menggunakan curve. Kita akan menggunakan bezier ini. Jadi seperti tadi, shift A, kemudian curve, kita gunakan bezier. Mana? Oh, di sana. Di sini ya bezier. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke edit mode. Untuk bagian tengah ini kita sesuaikan ke center sini ya. Untuk bagian titiknya ini. Wait. Nah, untuk objek kita pasin di bagian tengah ini ya. Kemudian kita akan mulai terserah lewat mana. Kita masuk ke edit mode. Ini bisa kita pindah. Mungkin di sini titik awalnya. Dan kita sesuaikan. Gunakan G. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan di sini. Dan ini tinggal bagian ujung ini bisa kita X ya, bisa kita scale untuk biar nggak terlalu panjang. Dan ini juga bisa bagian bawah sini bisa kita masih gini.
hanya kita extrude saja ke kira-kira ujungnya di sini. Nah, oke, supaya tidak melengkung seperti ini, kita dengan titik ini bisa kita jadikan vektor. Kita tekan V, ini tekan vektor, ini juga vektor, jadi akan lurus seperti ini. Kita bisa menggunakan vektor untuk supaya lurus seperti ini ya, jadi tidak melengkung. Dan selanjutnya kita extrude lagi yang di sini, extrude sampai ke atas ini, karena ini melengkung ya, titiknya sampai sini, dan ini kita G melengkung. Sesuaikan saja titik ini juga. Nah, sesuaikan ini, lanjut extrude lagi ke sini, ini kita ubah jadi vektor supaya lancip. Kita extrude lagi vektor, extrude lagi sini, ini bisa kita bikin. Kita sesuaikan seperti ini. Di sini kita bisa extrude lagi ke bawah sini, kita sesuaikan. Sini kita bisa sesuaikan lagi. Extrude lagi ke sini, ini agak lancip, jadi kita ganti ke vektor V, vektor agak ke bawah, karena ini panjang kita extrude sampai ujung sini, kemudian tinggal sesuaikan seperti ini, dan atas juga bisa seperti ini. Oke. Bisa ya seperti ini. Kan extrude ke bawah sini, jadikan vektor, extrude lagi sampai sini, sesuaikan agak sedikit. Extrude lagi ke dan atas ini, ini ya, extrude extrude ke bawah sini,
sesuaikan dari ya. Selanjutnya extrude lagi, kita sesuaikan, dan kita extrude, kemudian kita sesuaikan lagi, extrude. Ini kita jadikan vektor. Bagian terakhir kita bisa seleksi ini dan shift ini, kemudian Alt C, tinggal disesuaikan. Oke, sudah. Sekarang kita keluar dari edit mode, kita shift D, kita duplikat, kita pindah ke sumbu X. Oke, di bagian sini. Kemudian kita masuk edit mode dan kita sesuaikan dengan untuk template yang keduanya ini. Oke, ini sudah semua keduanya. Jadi sekarang kita akan keluar dari edit mode. Untuk bagian template-nya bisa kita hilangkan dulu saja. Ini kok bawah sekali. Posisi ini kita buat 0 aja Z-nya. Kemudian kita ke bagian data ini, terus ke geometry. Ini extrude-nya bisa kita buat extrude berapa ya? Kira-kira berapa? Dari pertanyaan ini
coba di rotate dulu aja. R Z ke min 90 kan 90 minus 90. Kemudian kita pindah ke sumbu Y dulu, kemudian lagi kita G ke sumbu X. Masih kurang. Oke, ke sumbu pasin lagi. Nah, kita tampilan dari atas. Oke, sumbu X. Kurang tebal ya, jadi kita tambahin lagi extrude-nya, kita 19 20. Oke, enggak pasangan KMS agak kecilin aja ya. Agak kita kecilin. Kalau enggak kita gedein sekali aja. Ayo. Sholat besok aja. Loh, apa kuy? Ini loh. Ini mati kok. Mati enak. Enak. Sholat dah. Dapat apa masalah bola? Tahu lah. Kita cuma kecilkan aja ya. Aku tadi wanita. X. Dia apa kali? Kamu nggak apa? Kalau yang kita masuk. Cukup ya PS ini. Kurang tebal ya. Tebalin lagi. Dua. Cukup. Kita pindah dulu ke samping. Kemudian kita di bagian fill mode-nya kita ke ini 3D ya, kita ke dua dimensi, kemudian fill mode-nya hot. Nah, ini juga bisa kita rotate ke dari sumbu Z min 90 minus 90. Kita samakan dulu ya.
bisa diperkecil lagi. Kemudian kita extrude bagian berdimensi ya, jangan lupa extrude tadi 0,2 ya, mungkin ini 0,25 atau 0,3. Kemudian fill mode nya buat ketebalan ganti ke 0, Kamu ngapain dulu? Ya harusnya ya hilang sama. Aduh. Oke, sudah. Matikan. Oke, sudah. Ini sudah jadi. Nanti kalau kita gabung ini masih kurang kerjaan. Tak benerin lagi. Sudah. Ini kira-kira jadi ini kira-kira kalau digabungkan nanti seperti ini ya. Kita langsung set. X dan segini kira-kira nanti seperti ini kalau digabungkan template-nya tadi. Nah, seperti ini. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan membuat gagangnya. Ini kita langsung saja kan menggunakan objek silinder, jadi shift A, kita ke mesh, kita langsung menggunakan silinder, silindernya di sana, kita scale, oke, kira-kira segini, kecil dikit. Kemudian kita rotate. Rotate ke dari sumbu Y berarti. Rotate ke sumbu Y 90 derajat. Oke. Selanjutnya kita extrude ke sumbu X. Extrude kita scale, maaf. Kita scale ke sumbu X. Kita sesuaikan lagi, scale lagi sumbu X, scale ke sumbu X lagi. Oke, sudah, kita masuk ke edit mode. Kemudian kita seleksi bagian sini, kita gunakan ALT, tekan ALT di titik ya. Nah, ini di titiknya ini sudah terseleksi semua ya. Kita kembali ke preview Z di atas, kemudian kita extrude saja, kita extrude ke sumbu X ini, kemudian kita scale, kita extrude lagi, extrude lagi ke sumbu X. Ini tadi extrude ke sumbu X biar rapi, extrude lagi sumbu X ini, kemudian kita scale,
frame. Kemudian di bagian sini sedikit saya tambahkan detail. Kita extrude ke dalam, kemudian kita scale, kita extrude lagi, tapi kita scale ke dalam sekitar segini, dan kita extrude keluar kira-kira segini. Oke, untuk ujung yang sana gantian. Oke. Kita tekan ALT di sini. Pastikan sudah terseleksi semua bagian lingkarannya. Kembali ke atas. Kita extrude sumbu X. Kemudian kita scale. Kita extrude lagi sumbu X. Dan kita extrude lagi ke sumbu X. Kemudian kita scale. Ini sudah ya, ini akan nanti ditempelin. Sudah jadi, kita keluar dari edit mode. Kita shut auto aja. Jadi yang ini bagian atas ini biarin lancip. Oke, selanjutnya tinggal kita hubungkan dengan yang di sana, set. Kemudian kita ke menggunakan B, ke sumbu Y, kita akan ke sana. Kita pilih lagi ke sumbu X, sesuaikan, tempel. Nah, ini sudah menempel ya, kira-kira seperti ini. Kita lanjut lagi untuk ornamen-ornamennya. Nah, jadi yang lingkaran ini sebentar. Yang ini nanti untuk di bagian ujung bilah pedang, dan sedangkan yang ini nanti untuk di bagian tengah pedangnya nanti. Kita coba aja buat yang mau kecil ini dulu. Kita bisa menggunakan Shift A. Kita akan menggunakan silinder saja, karena silinder ini kita pindah scale, segini. Kita masuk ke edit mode. Kan kita mau membuat segitiga saja nih, kita akan menghapus beberapa titik.
Nah, ini bisa kita add modifier, kemudian kita mirror. Ini langsung aja terhadap sumbu Y, yaitu kita apply, sudah, dan kita duplikat aja shift D, dan kita rotate dari sumbu Z 90 derajat. Oke. Ini mungkin agak bisa, agak sudah ya. Kita bisa langsung pindahkan saja. Kalau ini jadikan satu aja, kita Ctrl J yang satu. Jadi satu ya, jadikan satu, terus kita sesuaikan ke sana. Oke, iya. Nanti kita paskan. Nah, ini kurang tebal ya, masih di dalam. Kita scale aja ke sumbu Z sampai muncul timbul. Oke, sudah timbul ya, atas bawah juga sudah kelihatan sudah timbul. Terakhir kita akan ke ornamen terakhir. Nah ini, karena ini melengkung-melengkung, kita akan menggunakan Bezier. Jadi shift A, kita ke curve Bezier. Mana Beziernya? Kita pindah ke. Nah ini titik ini kita pasin di tengah-tengah sini. Selanjutnya kita masuk ke edit mode. Kita akan mulai ujung sini saja. Ini di sini. Ini terlalu panjang, kita scale. Ini juga kita scale. Ini kita scale supaya tidak terlalu panjang. Kemudian kita sesuaikan. Kita ubah dulu aja, kita ubah ke vektor. Kita ubah. Oke. Nah, ini lebih enak ini. Kita extrude ke ujung sini. Oke. Kita rapikan. Extrude lagi ke sini, langsung ulang coba di sini. Ini ke setengah aja dulu.
kita extrude ke sampai tengah sini, kita sesuaikan ke sini, sesuaikan juga. Bisa deh kayaknya ukur panjangnya, kita extrude ke ujung sini, kemudian kita sesuaikan ininya. Oke, ini juga kita sesuaikan. Oke, kita scale. Oke, kita scale naik. Oke, scale. Oke, lanjut kita extrude lagi. Titik yang atas ini kita extrude ke sini, kita sesuaikan ininya. Sesuaikan ini. Lagi kita extrude ke sini, kita sesuaikan. Extrude lagi sampai ujung sini. Oke, selesai ya. Kita keluar dari objek, kita keluar dari edit mode, kita ke object mode. Selanjutnya kita ke bagian shape di sini, shape, kemudian 2 dimensi. Untuk fill mode-nya kita buat spot dan kita extrude. Untuk yang tebal kita sesuaikan dulu, kita taruh di belakang paling, ya enggak paling ujung. Ini Pak. Kita taruh di bagian agak depan sini. Berapa setengah ya? Oke, X. Kira-kira di sini lah. Ini masih kurang tebal, belum timbul. Kita tambah lagi extrude-nya. Oh, ketebalan. Ini berapa? 1,1. 0,1 itu sama ya, berarti di 0,18, 0,12 saja, 0,12 ini. Oke, kita sembunyikan dulu untuk template-nya, sembunyikan. Nah, ini sudah jadi ya tampilan elusidatornya seperti ini, dan nanti kita akan warnai. Nanti akan kita warnai.
kita akan langsung warnai saja ya, atau dipisah-pisah dulu, agak dipisah-pisah dulu aja biar gampang. Ini kita agak pisah dulu ke sini, ini juga kita pisah dulu. Ini tadi apa ya, ini dulu gagangnya kita pisah juga. Kita pindah. Nah, jadi pisah-pisah seperti ini. Sekarang kita akan mewarnainya. Kita masuk ke tekan Z ke material preview ya. Warnanya masih polosan putih. Sini kita akan memberikan warna. Mana warna? Base colornya hitam. Dan di sini ada roughness, itu biar warnanya itu mau terlihat solid atau yang memantulkan cahaya. Ini memantulkan cahaya, kita nolkan, jadi terlihat seperti besi hitam. Seperti ini aja. Ini hitam ya. Kemudian kita buat material, kita tambahkan material kedua untuk bagian bilah pedang yang bagian tajamnya. Kita tambahkan base colornya silver. Oke. Ini untuk material keduanya, ini yang silver. Kita akan masuk ke edit mode. Nah, jadi setelah kita masuk ke edit mode, kita akan milih face-nya yang bagian tajam ini ya. Bagian tajam ini bisa di ALT, bisa kita ALT. Progresif ALT juga bisa kah? Nah, ini bisa. Oke, ini sudah mengelilingi ya. Kita ganti ke material putih, terus kita assign ya Pak, kelihatannya. Metaliknya kita fullin metaliknya, jadinya seperti ini, seperti kaca ya jadinya. Jadi kayak kaca. Kita 200 dekat sana. Apalah, keluar dari edit mode. Dan seperti ini berkilau. Kita lanjutkan di yang lain seperti ini. Ini yang bagian dalam, berarti kita berikan warna war tidak berwarna. Untuk gagangnya yang ini dulu aja, ini kita ganti warna metalik, dan yang ini gagangnya kita kasih warna hitam. Kemudian kita masuk dulu ke edit mode untuk yang gagang atas dan bawahnya. Masuk ke edit mode dan ALT, save ALT, save. Nah, ini kita jadikan warna silver. Kita assign.
lupa. Kita tambah dulu. Nah ini lupa. Save ada. Oh, enggak. Save. Yang mana? Dan assign. Nah, sudah metalik. Lakukan hal yang sama untuk bagian belakang. Agresif. Oh, enggak. Bisa enggak? Save file oke. Save file. Save. Nah, kedua asal. Nah, ini sudah jadi. Kita bisa keluar dari edit mode. Nah, tinggal yang bagian terakhir ini kita ganti metalik. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan lagi seperti sebelumnya. Bisa kita lihat bagian blueprintnya. Ini kita G dan kita move ke sumbu jadi ini G sumbu Y. Oh, ini nanti ini dulu aja. Sumbu Y. Sumbu Y. Dan dia lagi sumbu Y. Terakhir ini HP dan sumbu Y. Kita sembunyikan untuk dan ya sudah jadi. Ini adalah pedangnya Kirito dari anime Sword Art Online. Ya, kita berhasil membacanya dan ini lihat ada metaliknya ini. Nah, sudah jadi ya. Oke. Karena sudah jadi ya kita cukupkan sampai sini dan terima kasih.